heboh, panggung pertarungan antara pihak Nikita Mirzani versus Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini benar-benar berlangsung mengejutkan. Bagaimana tidak? Hari ini, ibu 3 orang anak itu dengan kesiapan penuh harus menerima dakwaan yang akhirnya dibacakan jaksa penuntut umum. Nikita secara mengejutkan, akhirnya didakwa dengan dakwaan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Seperti apa pula sekelumit momen yang terekam, khususnya saat Nikita hadir di persidangan? Apakah seperti biasa Nikita tampil dengan senyum dan raut wajahnya yang terlihat bahagia? Seperti apakah pula momen yang terekam saat jaksa akhirnya membacakan dakwaannya? Apakah raut wajah Nikita pun berubah saat itu? Dan lalu bagaimanakah komentar Nikita usai persidangan dan mendengar langsung dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Benarkah setelah dakwaan dibacakan, Nikita dan sang kuasa hukum langsung berkonsultasi untuk selanjutnya mengajukan nota keberatan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, siang hari tadi panggung pertarungan antara pihak Nikita Mirzani versus Reza Gladys yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan benar-benar berlangsung mengejutkan. Pasalnya di momen ini, Nikita baik siap atau tidak harus siap dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum yang akhirnya membacakan dakwaannya di hadapan majelis hakim. Lantas, seperti inilah sekelumit momen yang terekam kamera saat kedatangan Nikita dan raut wajah yang diperlihatkannya jelang proses persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut. Kak Niki, hari ini gimana tuntutan Kak Niki? Untuk tuntutan gimana hari ini persiapannya tuntutan? Cakep. Jalan. Bentar dulu, buka dulu. Ibu, tas ibu mana, Bu? Tas ibu. Tasnya mana? Tas ibu. Oh. Ibu mundur dulu, Bu. Set sambil jalan, Bu. Yes. Iya. Baik, ya. Oh, bener lagi. Nikita seperti kita ketahui bersama dilaporkan oleh seterunya dengan pasal dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang diduga dilakukannya di periode tahun 2024 lalu. Lantas kini atau setelah sidang sebelumnya berlangsung dengan keterangan ahli dari pihak Nikita, jaksa penuntut umum pun membacakan tuntutannya yang intinya adalah Nikita dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah dalam laporan tindakan pidana pemerasan dan tindak pencucian uang. Nikita secara pun mengejutkan, akhirnya didakwa dengan dakwaan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Lantas seperti apa momen yang terekam saat dakwaan pun dibacakan? Apakah raut wajah Nikita pun berubah saat itu? Bagaimana pula komentarnya dan sang kuasa hukum saat mendengar dakwaan ini? Apakah setali 3 uang Nikita? Sang rekan Mail pun mendapatkan dakwaan yang kurang lebih sama aktris kontroversial tersebut. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
keputusan dari jaksa berhak menuntut suka-suka dia. Yang penting udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut-nuntut lagi ya kan. Nanti tinggal bagian saya, Ibu D, di minggu depan. Pledoi minggu depan lagi bikin artikel sedikit-sedikit, kan dikasihnya minggu depan, nanti pulang langsung bikin pledoi lagi. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia, kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan Pondok Bambu sama orang yang nggak bersalah. Terus bingung itu, enggak itu, makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia gitu, apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Kamu kan tuntutan kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan, dia udah udah selesai. Kemarin Niki bilang berapapun tuntutannya dia sudah siap, ya proses hukum ini sudah siap dilaksanakan dalam persidangan kita ini, ya. Tuntutan jaksa tadi itu ada 2 pasal, karena dalam dakwaan persidangan ini kita didakwa dengan dakwaan kombinasi. Ya, kombinasi itu artinya ada gabungan antara dakwaan alternatif dan kumulatif, ya, sehingga secara hukum harus 2 dibuktikan oleh jaksa. Ya. Dalam hal ini keyakinan jaksa dalam tuntutannya itu yang terbukti adalah pasal 27B Undang-Undang ITE sebagai predikat crime dari Undang-Undang TPPU itu. Nah, jaksa berkesimpulan akibat dari perbuatannya Nikita, ya, dalam konteks ini, maka itu melanggar 27B dan Undang-Undang TPPU. Kita siapkan pledoi semua, kita mau memberikan edukasi dalam pledoi itu dari semua sisi, dari bagaimana cara menyusun dakwaan, bagaimana dakwaannya itu cacat, kemudian bagaimana soal buktinya itu tidak sinkron dengan dakwaan, soal dengan saksi juga. Nah, itu akan kami uraikan semua nanti dalam pledoi, termasuk unsur-unsur yang berkenaan dengan tuntutan jaksa tadi. Sementara itu, mundur sedikit ke sehari sebelumnya, atau di mana laporan yang diajukan Nikita melalui kuasa hukumnya pun akhirnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Di hari itu, atau Rabu 9 Oktober 2025, kedua kuasa hukum pun hadir untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Yang mengejutkan, saat sidang pun usai digelar, pihak kuasa hukum Reza Gladys mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi alasan pihak pelapor, yaitu Nikita Mirzani melayangkan gugatan ini. Selain itu, pihak Reza Gladys melalui kuasa hukumnya pun berpendapat jika pihak Nikita seharusnya menguji dulu pelaporan ini ke Mahkamah Konstitusi, bukan malah melayangkan gugatan tersebut lebih dahulu. Baik, selamat siang menjelang sore ya rekan-rekan media sekalian, bahwa hari ini kami dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys dan Dr. Autobah Mufid berdasarkan relas panggilan hari ini menghadiri persidangan pertama ya terkait gugatan perbuatan melawan hukum ya yang diajukan oleh penggugat Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ya, dalam hal ini kami perlu sampaikan bahwa persidangan hari ini hanya sebatas untuk memeriksa berkas ya para pihak. Ya, dan kami mewakili dari tergugat 1 dan tergugat 2. Dan kemudian hari ini dibatalkan, bukan ditunda ya maksudnya, untuk kemudian 2 minggu ke depan, seperti itu. Terkait gugatan Wan Prestasi sudah selesai ya. Iya, Pak. Ya, sekarang kita masuk episode tentang perbuatan melawan hukum, on rahmatik dat. Ya, jadi di dalam hal ini kami mencoba untuk berretorika, berdialektika, dan berlogika tentang frasa hukum, perbuatan melawan hukum. Pertama yang perlu kami sampaikan adalah klien kami itu melakukan perbuatan hukum. Ya, saya ulangi. Dr. Reza Gladys melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP. Ya. Dia melaporkan, menyampaikan bahwa dirinya sebagai korban terkait dugaan tindak pidana pemerasan. Dan kemudian ketika berbicara tentang perbuatan melawan hukum on rahmatik dat,
berarti ada seseorang ya melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian. Nah, kalau kemudian klien kami ketika melaksanakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP, saya masih bingung di manakah letak kesalahan klien kami sehingga dikatakan dia melakukan perbuatan melawan hukum sementara dia sudah membuat perbuatan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP. Seharusnya penggugat menguji dulu ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 108, baru kemudian melakukan gugatan. Menindaklanjuti pernyataan pihak Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, pihak Nikita menjelaskan, dalam pelaporan ini benar, sang klien merasa ada tindakan dari Reza Gladys yang tidak benar dan dapat disangkakan dengan pasal gugatan melawan hukum. Hal ini menurutnya juga berkaitan dengan proses pembatalan kesepakatan sepihak yang diduga dilakukan pihak Reza Gladys. Pembatalan kesepakatan sendiri menurut pihak Nikita seperti layaknya undang-undang yang jika dibatalkan bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum. Karena adanya pembatalan secara sepihak sehingga digugatlah perbuatan melawan hukum. Alasannya sederhana ya. Di dalam hukum itu kan disebutkan bahwa ketika perjanjian itu disepakati maka itu berlaku seperti undang-undang ya. Dasar hukumnya adalah pasal 1338 ya, KUHP Perdata. Artinya ketika berlaku seperti undang-undang kemudian itu dibatalkan sepihak, artinya ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar sehingga dikatakanlah perbuatan melawan hukum. Nah, ada lagi yang memang menurut kami ya, analisis kami bahwa selain daripada itu ada perbuatan-perbuatan namanya legal access ya. Dia merekam ya kan, kemudian rekaman itu bahkan itu bisa berarti pidana ya, karena itu diatur di dalam Undang-Undang ITE pasal 31 ayat 1 kalau tidak salah ya. Seperti itu. Dan kedua, diduga tergugat ini, ketiga, digugat tergugat ini diduga ya bahwa tergugat ini juga telah melakukan ya perbuatan melawan hukum dengan cara membujuk rayu ya kan, untuk melakukan kerjasama. Setelah terjadi kerjasama, kemudian hasil kerjasama itu dijadikan bukti untuk melaporkan penggugat ini di kasus pidana. Nah, perbuatan inilah biasa disebut penipuan ya. Ya teman-teman ya, wartawan ini bukan hanya di pidana itu ada penipuan. Di dalam hukum perdata pun juga ada penipuan. Pasalnya adalah 1328, boleh kalian buka semua ya. Itu ada. Dasarnya karena adanya bujuk rayu tadi itu. Ya, niatnya bukan untuk kerjasama tapi memang dengan sengaja ya, dan dapat dibuktikan adanya dia merekam dan lain-lain semuanya, kemudian semuanya itu dijadikan bukti dalam kasus pidana. Sementara itu, seperti juga kita ketahui bersama, laporan yang dilayangkan pihak Nikita kali ini pun tidak main-main. Dalam petitumnya, pihak Nikita meminta ganti rugi dengan yang nilainya terbilang mencengangkan, mulai dari kerugian material sebesar 4 miliar rupiah, kerugian karena kelalaian kurang lebih 40 miliar rupiah, hingga ganti rugi imaterial mencapai 200 miliar rupiah. Sehingga total gugatan mencapai 244 miliar rupiah. Lantas seperti inilah kata kuasa hukum Nikita terkait kerugian yang dialami oleh kliennya. Ya, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat telah dilakukan persidangan perdana, yaitu terkait dengan legal standing ya, surat kuasa masing-masing pihak sebagai kuasa penggugat, para penggugat, dan sebagai kuasa para tergugat. Nah, di sana ada pemeriksaan terkait dengan kartu advokat, apakah masih berlaku atau sudah kadaluarsa. Kemudian ada pemeriksaan berita acara sumpah, ya. Terus kemudian juga ada pemeriksaan yang dilakukan oleh 3 majelis hakim terkait dengan dokumen-dokumen
yang terkait dengan legal standing sebagai penerima kuasa dan pemberi kuasa. Bahwa memang di dalam gugatan kita itu kan sudah jelas ya, bahwa ada kerugian material. Kerugian material itu artinya kerugian yang nyata ya, yang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian itu tidak menjadi tidak lagi dalam kekuasaannya karena sudah dijadikan bukti dalam perkara pidana ya. Itu kerugian material sesuai dengan apa yang disepakati ya, yaitu 4 miliar. Kemudian ada kerugian yang timbul karena kelalaian ya. Itu berapa totalnya kemarin? 40 miliar. Ya. Nah, kemudian itu ada kerugian imaterial ya, 200 miliar. Ya. 200 miliar. Seperti itu kalau itu pertanyaannya. Berarti bisa dibilang totalnya itu sekitar 244 miliar. Betul sekali. Betul. Itu betul sekali. Itu namanya kerugian imaterial. Kerugian imaterial itu bisa timbul mungkin karena orang bisa stres, mungkin orang tidak bisa lagi melaksanakan pekerjaannya, ya kan? Kehilangan waktu, reputasinya, dan lain-lain lah. Itu namanya imaterial. Memang itu tidak real namanya ya, tapi itu bisa dihitung dan dimintakan. Ya, persoalan kita minta, ya itu kan nanti yang menilai itu kan nanti majelisnya ya, apakah dikabulkan atau tidak. Seperti itu kira-kira. Sebelumnya, atau setelah jalannya, sidang keterangan ahli dari pihak Nikita, ibund dari Laura Meizani ini pun sempat menangis saat bincang-bincangnya dengan awak media. Apa yang terjadi pada Nikita? Benarkah hal ini berkaitan dengan ia yang tidak bisa merayakan hari jadi anak keduanya saat itu? Mengulang momen sebelumnya atau dalam sidang minggu kemarin yang berlangsung dengan agenda saksi ahli dari pihak Nikita. Nikita di momen tersebut akhirnya sempat angkat bicara mengenai hal yang dipendamnya selama ini. Bukan hanya soal proses hukum, namun mengenai perasaannya sebagai seorang ibu yang tak bisa berada di sisi sang anak saat di hari ulang tahunnya. Nikita Mirzani mengungkapkan kesedihan yang mendalam karena tahun ini ia tidak dapat merayakan ulang tahun anak keduanya, Aska, yang tepat di tanggal 3 Oktober kemarin, merayakan hari jadinya yang ke-11 tahun. Aku kalau ngomongin anak aku melo gitu, karena udah lama kan gak tidur bareng, gak jalan-jalan. Kebetulan besok ulang tahun. Yang kedua, yang ulang tahun. Ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada, cuma bilang Aska selamat ulang tahun. Nanti kita sama-sama lagi, sebentar lagi, dikit lagi. Udah nyiapin kado mungkin Bang? Aska lagi di Singapura, karena kan dia nilainya 100 terus, jadi dia minta hadiah, ya sudah ke Singapura. Biasanya momen apa sih kalau lagi merayakan ulang tahun bersama? Jalan-jalan kan, seperti yang kalian tahu, setiap anakku ulang tahun pasti kita keluar negeri. Cuma sekarang nggak bisa keluar negeri. Di tengah tekanan dan kelelahan, Nikita Mirzani tetap menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang anak dengan sambil berurayan air mata. Ucapan itu sontak membuat suasana menjadi haru. Karena itu, ia berharap agar situasi yang tengah dihadapinya saat ini segera membaik agar ia bisa kembali menjalani peran sebagai ibu seperti biasanya. Aku bilang anakku besok ulang tahun, Aska Rakila. Aska, Bang, selamat ulang tahun, panjang umur. Maaf kami tahun ini nggak bisa rayain sama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi insya Allah masalahnya cepat selesai, nanti kita bisa kumpul sama-sama. Amin ya Allah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share,
dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.